Selamat datang dan selamat menikmati. Pak Wu menceritakan bagaimana ia bisa mengingat tentang Jin Wu dan segalanya. Saat ia selesai menginterogasi Jin Wu di sekolah, tiba-tiba mendengar suara yang memanggil dirinya ketua asosiasi. Sebuah ingatan mulai memenuhi kepalanya. Ingatan dari Shadow Monarch yang Jin Wu berikan kepadanya mulai mengulang kembali di dalam kepalanya. Ingatan tersebut terhubung dengan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pak Wu melihat dirinya sendiri di dalam dunia yang terlupakan, bersamaan dengan Gates, Monster, Hunter, para rulers, dan para monarchs. Pak Wu sampai terjatuh karena memori itu sangat banyak dan berat untuk dicernanya. Ingatan dirinya saat bertemu dengan Jin Wu untuk pertama kalinya, perjalanannya bersama Jin Wu, dan saat-saat terakhir ia bertemu dengan Jin Wu. Terasa seperti baru saja Jin Wu mengatakan kalau ia akan melawan semuanya sendirian. Pak Wu bertanya, sudah berapa lama Jin Wu melawan para monarchs di celah dimensi? Setelah membaca berkas Jin Wu, ia mengetahui kalau Jin Wu menghilang selama 2 tahun. Tapi itu bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dalam waktu 2 tahun saja. Jin Wu menjawab 27 tahun. Mendengar itu, Pak Wu terkejut akan waktu yang sebegitu lamanya. Pak Wu bertanya, apakah Jin Wu menyesali hal itu? Jin Wu menjawab tidak. Tidak peduli berapa kali pun ia disuruh memilih, ia akan selalu memilih pilihan yang sama. Pak Wu mengatakan, sepertinya Jin Wu cukup menikmati kehidupannya sekarang. Jin Wu mengatakan, ia cukup puas dengan ini. Kecuali ada satu hal, ia tidak dapat menua dan harus terus mengganti identitasnya. Hidup abadi dan tidak dapat menua. Jin Wu mempunyai kekuatan yang mirip seperti dewa. Walaupun ia mempunyai kekuatan yang sebegitu besar, ia memilih hidup sebagai orang biasa. Pak Wu bertanya, apa yang Jin Wu rencanakan untuk masa depannya? Jin Wu menjawab, ia tidak punya rencana untuk saat ini. Pak Wu menyatakan niatnya untuk membawa Jin Wu masuk ke dalam kepolisian. Jin Wu mengatakan, bila dirinya menjadi polisi, tidak akan ada lagi pekerjaan yang tersisa untuk polisi yang lainnya. Pak Wu mengatakan, dunia seperti itulah yang sedang ia sibuk kerjakan. Sambil tersenyum, Jin Wu mengatakan, ia akan memikirkan penawaran Pak Wu. Dan jangan menunggu dirinya, ia tahu kalau pekerjaan itu mempunyai banyak kesibukan dan gaji yang sedikit. Setelah beberapa waktu berlalu, suatu hari di bulan April sesuatu tiba-tiba muncul. Seseorang yang sedang berpergian di gurun menelpon pusat darurat. Bukan karena ia dalam bahaya, tapi ia ingin melaporkan apa yang dilihatnya. Orang itu mengatakan kalau langit di atasnya retak dan sepertinya akan pecah. Bersamaan dengan itu, terlihat Igris sedang membantu Jin Wu menyelesaikan tugas sekolahnya. Jin Wu merasakan sesuatu, dan sepertinya ia pernah merasakan yang seperti itu sebelumnya. Kemudian Jin Wu bertemu dengan utusan para rulers untuk bertanya tentang hal itu. Utusan itu mengatakan kalau itu bukan perbuatan mereka. Utusan itu menjelaskan kalau mereka adalah makhluk dari dunia lain yang dulu pernah menginjakkan kaki di bumi. Sepertinya mereka mengubah tujuan mereka setelah dikejar oleh pasukan langit. Mereka adalah ras raksasa yang memakan batu dari bintang yang dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Mereka adalah makhluk kejam yang dikenal sebagai Titans. Jin Wu mengkonfirmasi kalau mereka adalah musuh. Hal ini tidak pernah terjadi sebelum Cup of Reincarnation digunakan. Sepertinya mereka mengincar dunia para rulers, tapi sekarang mereka mengubah tujuan mereka ke bumi. Akhirnya Jin Wu menyadari kalau para Titans mengincar dirinya. Jejak kekuatan besar Shadow Monarch yang Jin Wu tinggalkan menjadi tujuan para Titans menyerang bumi. Akan terlambat bila pasukan rulers datang untuk melawan mereka. Dibutuhkan mungkin 2 tahun untuk menciptakan gate yang dapat mengirim pasukan para rulers. Saat itu terjadi, semua sudah terlambat. Setelah memikirkan dengan matang, Jin Wu mengatakan ia yang akan melawan para Titans sendirian. Gurun bagian barat Amerika. Pemerintah Amerika menutup area itu dan memanggil semua ahli yang dapat mereka temukan untuk datang ke sana, tapi tak seorang pun dapat memberikan jawaban yang pasti. Tiba-tiba terjadi sesuatu, semua yang berada di markas itu terangkat ke udara. Jin Wu mengatakan, tidak mungkin senjata manusia dapat berguna melawan para Titans. Dengan ini panggung sudah siap. Ia dapat merasakan mereka semua. Keinginan yang besar dari musuh untuk menelan habis dunia ini. Nafas mereka sudah semakin dekat. Datanglah.
Mulai saat ini, dirinya lah yang akan menjadi lawan mereka, seorang monark dan juga seorang hunter. Setelah Jinwo memindahkan semua orang ke tempat yang aman, terlihat langit di atas mereka pecah. Para Titans mulai turun, dan mereka semua dipimpin oleh seorang Titans yang sangat besar ukurannya. Pemimpin Titans itu mengatakan, apakah hanya ada seorang saja yang akan menghentikan mereka? Jinwo mengatakan, apakah dirinya terlihat sendirian? Bayangan hitam mulai keluar dan menutupi semua area itu. Pasukan bayangan yang tak terhitung jumlahnya muncul untuk melawan para Titans. Gedung Putih Amerika Serikat, terlihat Pak Presiden sedang berpikir di kantornya. Tiba-tiba langit pecah dan sesuatu mulai keluar dari sana. Ini adalah hal yang tidak biasa. Apakah mungkin bagi mereka untuk tidak mengatakan apapun kepada masyarakat? Apakah mungkin untuk menghadapi makhluk yang muncul itu? Pak Presiden mendapatkan laporan kalau hal itu sudah diselesaikan, dan mereka akan mendapatkan laporannya di ruang meeting. Di ruang meeting, jenderal itu menjelaskan kalau video ini berasal dari tempat kejadian yang direkam oleh kru yang ada di sana. Mereka semua bertanya-tanya siapa orang yang ada di video itu. Kemana para pasukan mereka di saat kejadian itu berlangsung? Jenderal itu mengatakan ia berharap bisa menjawab semua pertanyaan mereka. Tusk dengan Orb of Avarice mengeluarkan semburan api yang sangat dahsyat membelah lautan pasukan Titans. Jinwo maju menyerang dengan cepat, ia membunuh beberapa Titans dengan sekali serangan. Jinwo mengeluarkan beberapa pedang bayangan, menyerang sekumpulan Titans, dan berakhir mengarah kepada pimpinan para Titans. Tapi serangan tersebut tidak dapat melukai Titans itu. Lalu Jinwo melompat ke udara, memanifestasikan tangannya menjadi ukuran raksasa, dan menghantamkannya kepada pimpinan Titans itu. Tampak pimpinan Titans itu masih baik-baik saja. Ia merubah ukurannya menjadi lebih kecil dan berkata, melihat seseorang menggunakan mana untuk mengeluarkan kekuatan sebesar itu, menandakan kalau ras manusia sangat terbelakang. Tapi berbeda dengan para Titans, mereka merubah ukuran menjadi lebih kecil ketika mereka bertarung dengan segenap kekuatan. Yang bisa melakukan itu adalah Titans yang terkuat, termasuk dirinya. Belum selesai Titans itu berbicara, cambuk Belion sudah melilit kepala Titans itu dan langsung memenggalnya. Semua yang menonton video di ruangan itu hanya bisa terdiam. Pak Presiden berpikir orang itu melawan monster seperti bukan apa-apa. Hal semacam itu hanya bisa mereka lihat dalam film yang tidak akan pernah terjadi di kehidupan nyata. David Brennan, direktur CIA Amerika, ia berkata, bagaimana kalau ia menyelidiki identitas orang itu melalui cara yang tidak realistis? Hanya ada satu orang yang dapat mengetahui kebenaran yang mereka tidak ketahui. Ia selalu memberitahu jawaban yang mereka inginkan. Nyonya Norma Selner. Kompetisi lari nasional, babak penyisihan. Sesampainya di sana, Jinwo terkejut melihat seseorang yang ada di sana. Orang itu adalah Kim Chul yang dulunya pasukan bayangan miliknya, Iron. Kapten lari tim musuh mengatakan, apakah keadaan tim Taewong begitu buruk sampai ia memasukkan anak baru ke dalam timnya? Taewong mengatakan, mereka semua akan terkejut melihat kehebatan anak baru ini. Kapten tim musuh mengatakan, mereka juga mempunyai anak baru yang hebat. Ia meminta Kim Chul untuk mengucapkan salam kepada mereka. Kim Chul merasakan ada yang aneh saat dirinya melihat Jinwo. Ia seperti merasakan adanya gejolak dalam dirinya, dorongan untuk berlutut di hadapan murid yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Apakah mungkin dirinya merasakan ketakutan terhadap orang itu? Kim Chul sampai tidak tahan akan perasaan itu dan berteriak. Tidak mungkin dirinya takut pada orang yang terlihat lemah seperti itu. Lalu Kim Chul mengajak Jinwo ke tempat lain untuk berbicara. Anggota timnya bersorak untuk Jinwo. Mereka memperingatkan Jinwo agar jangan membunuh seseorang. Kapten Taewong mengatakan agar Jinwo berbelas kasihan kepada orang itu dan mengampuni nyawanya. Laungu Jinwo mengikuti Kim Chul dan berkata, tidak akan terjadi apa-apa. Mereka semua tidak perlu khawatir. Sesampainya mereka berdua di tempat yang sepi, Kim Chul langsung mencengkram dan mengancam Jinwo. Pasukan bayangan seperti Tusk, Igris, dan Biru terlihat senang dan menyambut Iron. Sedangkan Belion mengatakan, bila Jinwo menyerahkan Iron kepada dirinya, ia akan memberi pelajaran agar Iron tidak pernah berlaku kurang ajar lagi seperti ini. Tiba-tiba Kim Chul meneteskan air mata, dirinya jatuh berlutut di hadapan Jinwo. Kim Chul bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan dirinya? Jinwo berpikir,
Sepertinya Kim Chul hidup sebagai manusia normal dan bukan lagi menjadi pasukan bayangan miliknya. Tidak perlu bagi mereka untuk berhubungan lagi satu sama lain. Saat Jinwoo akan pergi, Kim Chul meminta Jinwoo agar jangan pergi. Ia mengatakan, apakah ini perasaan yang orang-orang bilang sebagai cinta? Jinwoo sepertinya geli mendengar perkataan Kim Chul. Lalu Jinwoo mengangkat tangannya. Ia menggunakan kekuatannya untuk merubah ingatan dan perasaan Kim Chul. Jinwoo memberi perintah, jadi Kim Chul mencoba untuk berkelahi dengan dirinya dan mendapati kalau Jinwoo adalah anak teman dari teman ayahnya. Lalu Kim Chul memilih untuk melupakan hal itu dan hidup dengan lebih baik mulai dari sekarang. Sebelum pergi, Jinwoo mengatakan, karena Kim Chul dulunya pernah bertarung untuk melindungi dunia, seharusnya Kim Chul bangga akan hal itu. Tiba-tiba Kim Chul tersadar, ia kebingungan apa yang baru saja terjadi dengannya. Di rumah Nyonya Selner, terlihat Brennan datang mengunjungi dirinya. Brennan mengatakan, ia akan langsung menuju apa intinya, dan pergi setelah mengatakan apa yang ingin ia katakan agar tidak mengganggu Nyonya Selner. Nyonya Selner mengatakan, ia sudah pernah memberitahu Brennan sebelumnya. Setelah orang itu menemui dirinya, ia tidak lagi dapat melihat hal-hal itu lagi. Sepertinya Brennan menyadari kalau orang yang dimaksud Nyonya Selner adalah God of Death. Nyonya Selner mengatakan, ia akan menjawab pertanyaan Brennan. Iya pada pertanyaan pertama dan tidak pada pertanyaan kedua. Brennan mengatakan, bagaimana mungkin Nyonya Selner dapat mengetahui apa yang menjadi pertanyaannya? Nyonya Selner mengatakan, jawaban yang Brennan inginkan darinya sudah pernah terlihat di masa lalu. Ia akan memberikan jawaban itu sekarang. Dirinya tahu identitas orang yang sedang dicari Brennan. Tapi, ia tidak akan memberitahu Brennan sedikit pun tentang orang itu. Brennan tampak keberatan akan jawaban Nyonya Selner. Brennan mengatakan, bagaimana mungkin Nyonya Selner tidak memberitahu dirinya identitas orang itu? Orang itu dapat menjadi ancaman bagi negara ini. Nyonya Selner bertanya apakah Brennan sudah melihat video itu. Brennan berpikir, tentu saja ia sudah melihat video itu. Seorang manusia berdiri melawan para monster, tapi orang itu tidak mundur sedikit pun. Kekuatan orang itu sangat besar, mungkin bisa dibilang menakutkan, tapi orang itu menyelamatkan umat manusia. Nyonya Selner bertanya, apakah Brennan akan percaya bila dirinya berkata, kalau itu bukan pertama kali hal yang semacam itu terjadi. Brennan berpikir, sepertinya umat manusia sudah beberapa kali berhadapan dengan kemungkinan akan musnah, tapi mereka semua tidak menyadari hal itu. Saat Brennan akan pergi, ia bertanya, apakah orang dalam video itu dapat dipastikan tidak berbahaya bagi manusia? Nyonya Selner menjawab, ia menjamin akan hal itu. Mendengar jawab Nyonya Selner, Brennan berkata, ia akan melupakan kalau dirinya pernah mendengar Nyonya Selner mengetahui identitas orang itu. Saat Brennan sudah pergi, seseorang muncul dan berkata, ia tidak menyukai orang itu. Apakah Nyonya Selner ingin dirinya memberi pelajaran kepada orang itu? Nyonya Selner mengatakan, Thomas, bukankah kamu dalam masa percobaan, sekali lagi masalah, kamu akan didiskualifikasi sebagai seorang petarung UFC. Lalu Thomas berkata, ada banyak kemungkinan seseorang mati karena kecelakaan termasuk dirinya. Apalagi menyangkut kecelakaan lalu lintas, jumlahnya pasti sangat tinggi. Tapi ia dapat selamat karena ramalan Nyonya Selner. Mengapa Nyonya Selner menyelamatkan dirinya? Nyonya Selner menjawab, karena Thomas sudah banyak berbuat baik di kehidupan sebelumnya. Thomas bertanya, apa yang dilakukan orang dalam video itu, sehingga Brennan datang mengunjungi Nyonya Selner. Nyonya Selner menjawab, orang dalam video itu menyelamatkan dunia. Thomas bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh orang yang menyelamatkan dunia itu sekarang? Nyonya Selner menjawab, mungkin orang itu sedang menikmati masa mudanya di suatu tempat. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.